Di tengah keramaian Bandung, sebuah toko emas kecil di daerah Cihampelas tampak tidak begitu mencolok. Namun, di balik kaca etalas yang penuh dengan perhiasan berkilau, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang dapat merubah hidup siapa saja yang terjerat di dalamnya. Ada sebuah legenda yang beredar di kalangan warga sekitar tentang seorang pedagang emas yang kaya raya dalam semalam, tetapi dengan harga yang sangat mengerikan. Halo Sobat Fai Horor, bagaimana kabarmu hari ini? Saya harap kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Malam itu, hujan turun deras di Bandung, menambah kesan angker pada suasana sepi di sepanjang jalan Cihampelas. Toko emas yang terletak di ujung jalan itu tampak lebih gelap dari biasanya. Meskipun lampu neon yang biasa menyala terang, kali ini berkedip-kedip seolah menandakan sesuatu yang tidak beres. Seorang pemuda bernama Ardi baru saja memutuskan untuk membuka toko emas warisan keluarganya. Toko emas milik keluarganya telah lama tutup, diwariskan turun-temurun oleh nenek moyangnya yang terkenal kaya raya, namun juga penuh misteri. Dulu, toko ini sangat terkenal, bukan hanya karena kualitas emasnya yang tinggi, tetapi juga karena cerita-cerita aneh yang selalu menghiasi toko tersebut. Kenapa harus kembali membuka toko ini? Apa yang mereka sembunyikan? Tanya Ardi dalam hati sambil melihat ke dalam toko. Perasaan cemas mulai muncul begitu ia melangkah masuk ke dalam toko, memandang etalase yang berisi emas-emas mewah. Seorang pria tua yang misterius, yang hanya dikenal dengan nama Pak Iman, selalu hadir setiap kali Ardi ingin membuka toko ini. Warga sekitar bercerita bahwa Pak Iman adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang pesugihan yang sangat dalam. Toko ini katanya memiliki ritual tertentu yang bisa memberikan kekayaan luar biasa bagi siapa saja yang berani mengikuti aturan-aturannya. Ardi mencoba untuk mengabaikan cerita-cerita tersebut, berpikir bahwa itu hanya mitos belaka. Namun, semakin ia mendalami dunia toko emas itu, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Pada malam pertama toko dibuka, setelah beberapa jam, Ardi merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari sudut ruangan. Bayangan samar tampak bergerak di balik kaca etalas, membuat Ardi merasa tidak tenang. Apakah ini benar-benar berfungsi? Ardi bergumam. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa toko ini mulai menarik perhatian banyak orang. Sebuah keluarga kaya yang baru saja datang ke Bandung menunjukkan minat besar untuk membeli perhiasan dari toko tersebut. Mereka bahkan mengatakan bahwa emas yang dijual di toko Ardi memiliki kualitas yang luar biasa, lebih dari sekadar logam berharga biasa. Namun, malam itu, saat toko mulai tutup, Ardi mendengar suara aneh yang berasal dari ruang belakang. Suara langkah kaki yang berat dan langkah-langkah kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika ia membuka pintu ruang belakang, ia menemukan ruang itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di meja di tengah ruangan terdapat sebuah buku tua yang terbuka, di mana halaman-halamannya mulai bergerak perlahan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membalik-balikkan buku itu. Hati Ardi mulai berdebar, dan ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar di toko ini. Tiba-tiba, lampu toko mati, meninggalkan Ardi dalam kegelapan total. Ia mendengar suara bisikan halus yang berasal dari dalam toko. Ambil kesempatanmu, Ardi. Semua ini bisa jadi milikmu. Dengan langkah tergesa, Ardi membuka pintu keluar, tetapi saat ia menoleh, ada sesuatu yang tak terduga di jendela. Seberkas cahaya remang-remang menampakkan bayangan seorang wanita dengan wajah pucat, mengenakan pakaian hitam, berdiri tepat di luar jendela. Ia menatap Ardi dengan tatapan kosong, sebelum menghilang begitu saja dalam kegelapan malam.
Ardi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di toko emasnya. Apa yang ia lihat tadi? Bayangan, bisikan, atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu? Dengan rasa penasaran yang mendalam, Ardi bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Namun, dia tidak tahu. Keputusan yang ia buat malam itu akan membawanya pada sebuah perjalanan yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan, dengan harga yang sangat mahal. Setelah kejadian malam itu, Ardi merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres di toko emas warisan keluarganya. Meskipun perasaan takut masih menghinggapi dirinya, rasa ingin tahu yang mendalam membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Ia ingin tahu lebih banyak tentang toko ini, tentang sejarahnya, dan tentang siapa yang benar-benar mengendalikan keberuntungan yang datang begitu cepat ke dalam hidupnya. Esok harinya, Ardi kembali membuka toko dengan penuh ketegangan. Meski tampak sepi, Ardi bisa merasakan atmosfer di dalam toko yang berubah. Setiap langkahnya di lantai kayu itu terdengar lebih berat dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Ardi mencoba untuk menenangkan diri, tetapi hatinya terus bertanya-tanya, apakah benar cerita-cerita yang beredar di luar sana tentang toko ini? Hari itu, seorang pelanggan datang ke toko untuk membeli cincin emas. Pria itu tampak tergesa-gesa dan sangat terkesan dengan perhiasan yang ditawarkan Ardi. Namun, ada sesuatu yang aneh dari cara pria itu berbicara. Dia mengajukan banyak pertanyaan tentang sejarah toko ini, tentang bagaimana toko ini bertahan di tengah persaingan ketat. Ardi merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus dilontarkan oleh pria tersebut. Apakah Anda tahu bagaimana toko ini bisa bertahan begitu lama? Bahkan dengan pergeseran tren emas yang begitu cepat, tanya pria itu dengan suara datar. Ya, mungkin keberuntungan. Keluarga saya sudah lama berada dalam bisnis ini, jawab Ardi, mencoba untuk tetap tenang. Namun, pria itu tidak langsung membeli cincin tersebut. Sebaliknya, ia menatap Ardi dengan mata yang penuh rasa ingin tahu sebelum berkata, Anda tahu banyak orang yang mendapatkan lebih dari sekadar emas di sini, tetapi tidak semuanya berakhir baik-baik saja. Ardi merasa seolah-olah ada yang tidak beres, namun ia mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pelayanannya. Pria itu akhirnya membeli cincin tersebut dan pergi begitu saja, meninggalkan Ardi yang semakin bingung. Apa maksud pria itu dengan kata-katanya? Siapa yang mendapat lebih dari emas? Setelah hari itu, Ardi memutuskan untuk menemui Pak Iman, pria tua yang sering datang ke toko, untuk memberikan nasihat. Meskipun Pak Iman terkenal karena pengetahuannya yang dalam tentang bisnis emas, Ardi merasa bahwa pria itu menyembunyikan lebih banyak hal daripada yang pernah ia katakan. Ardi memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bertanya langsung. Pak Iman sedang duduk di kedai kopi dekat toko, seperti biasa, dengan secangkir kopi hitam di depannya. Wajahnya yang penuh keriput tampak tenang, namun Ardi bisa merasakan ketegangan yang menahan setiap kata-kata pria itu. Pak Iman, Ardi membuka percakapan dengan hati-hati. Saya rasa ada sesuatu yang aneh dengan toko ini. Beberapa hal yang saya rasakan tidak bisa dijelaskan. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang sejarah toko ini? Apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga saya? Pak Iman menatapnya lama, sebelum akhirnya ia membuka mulutnya dengan suara rendah. Kau sudah mulai merasakannya, ya? Sejak pertama kali membuka toko ini, kau akan merasakan sesuatu yang lebih. Toko ini bukan hanya tempat untuk membeli emas, Ardi. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap di sini. Ardi mendengarkan dengan seksama, meskipun rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Pak Iman melanjutkan, toko emas ini adalah tempat di mana kekayaan datang dengan harga yang tak terbayangkan. Toko ini diwariskan oleh leluhurmu, bukan hanya karena keahlian mereka dalam emas, tetapi karena mereka terikat dengan sesuatu yang lebih dari sekadar keuntungan duniawi. Mereka terikat dengan entitas yang menuntut bayaran setiap kali seseorang menginginkan kekayaan. Entitas?
Ardi bertanya dengan suara bergetar. Pak Iman mengangguk. Ya, entitas. Entitas yang hidup di balik kemilau emas dan perhiasan yang kau jual. Mereka memberikan kekayaan kepada mereka yang cukup berani untuk mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. Ardi merasa tubuhnya kaku. Tapi, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya terlibat dalam hal ini sekarang? Pak Iman menatapnya dalam-dalam. Kau sudah terlibat sejak kau membuka toko ini, Ardi. Tapi masih ada jalan keluar jika kau tahu bagaimana cara membayar harga yang diminta. Ini bukan sekadar soal uang atau emas, ini soal jiwa. Perasaan dingin merayapi tubuh Ardi. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Pak Iman hanya menggelengkan kepala. Ada banyak yang tidak bisa saya katakan padamu. Tetapi satu hal yang pasti, Ardi. Jika kau ingin keluar dari lingkaran ini, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Pesugihan ini akan terus mengikuti keturunan keluargamu. Ardi kembali ke toko dengan pikiran yang semakin kacau. Apa yang sebenarnya terjadi di toko emas ini? Mengapa setiap langkahnya terasa lebih berat, dan mengapa ada begitu banyak bayangan yang tampak mengintainya? Saat malam tiba, perasaan aneh kembali menyelimuti dirinya. Lampu toko berkedip dan suara-suara samar mulai terdengar. Sebuah bayangan hitam tampak melintas di balik etalase. Ardi merasa ada yang mengawasi dirinya. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi, saat matanya kembali tertuju pada etalase yang memamerkan perhiasan emas, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah cincin tua dengan ukiran aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Cincin itu berkilau di bawah cahaya redup toko, seolah memanggilnya untuk mendekat. Ardi tahu, saat ia menyentuh cincin itu, ia akan terjerat dalam misteri yang lebih gelap lagi. Tetapi, ia juga tahu, tidak ada jalan mundur. Keputusannya telah dibuat, dan kini, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Malam semakin larut, dan Ardi merasa tak bisa menghindar dari rasa penasaran yang terus mencekam. Cincin tua yang tergeletak di atas etalase itu terus memanggilnya. Kilauan emasnya begitu mencolok di tengah kegelapan toko. Meskipun tubuhnya terasa kaku, Ardi merasa ada kekuatan yang tak terlihat menariknya untuk mendekati benda itu. Dengan langkah yang berat, Ardi mendekati etalase. Tangannya gemetar ketika ia meraih cincin tersebut. Begitu cincin itu berada di tangannya, Ardi merasakan sensasi yang aneh, seperti ada aliran energi yang mengalir melalui tubuhnya. Seketika, pikirannya dipenuhi oleh gambaran-gambaran aneh, suara-suara bisikan yang datang entah dari mana, wajah-wajah yang pudar, dan bayangan yang seakan-akan berputar di sekitar toko. Cincin itu terasa sangat dingin, seolah menghisap semua kehangatan dari tubuhnya. Ardi mencoba untuk melepaskannya, namun cincin itu seperti terpasang dengan kekuatan gaib yang mengikatnya. Setiap kali ia berusaha melepaskannya, rasa sakit yang tajam melanda jarinya. Tiba-tiba, suara seorang pria tua muncul dari belakangnya, membuat Ardi hampir terjatuh kaget. Pak Iman, yang selama ini selalu hadir dengan nasihat bijaknya, kini tampak lebih serius dan penuh perhatian. "Kau sudah menyentuhnya, Ardi?" tanya Pak Iman dengan nada yang penuh penyesalan. Ardi menoleh dengan mata yang masih dipenuhi kebingungan. "Apa ini, Pak? Kenapa cincin ini terasa begitu aneh? Seperti ada sesuatu yang mengalir di dalamnya." Pak Iman berjalan mendekat dan duduk di sebelah Ardi, menatap cincin itu dengan tatapan yang penuh makna. "Itu adalah cincin yang telah lama tertanam dalam sejarah keluarga kita. Cincin itu bukan sekadar benda berharga, Ardi. Itu adalah simbol dari sebuah perjanjian lama yang mengikat darah keluarga kita dengan entitas yang memberi kekayaan." Ardi menatap Pak Iman dengan cemas. "Apa maksudnya? Perjanjian apa yang Anda maksudkan?" Pak Iman menarik napas panjang, seolah mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Beberapa generasi yang lalu, leluhur kita melakukan sesuatu yang sangat berbahaya untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Mereka bertemu dengan entitas yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Entitas itu menawarkan kemakmuran tak terbatas, tetapi dengan harga yang sangat tinggi, perjanjian darah.
Setiap anggota keluarga yang ingin mendapatkan kekayaan akan diikat oleh cincin itu, dan mereka akan membayar harga dalam bentuk jiwa. Ardi merasakan tenggorokannya kering. Jadi, saya sudah terjebak dalam perjanjian ini. Pak Iman mengangguk pelan. Sudah terlambat, Ardi. Ketika kau menyentuh cincin itu, kau telah menerima tawaran mereka. Kau akan merasakan kekuatan mereka, dan kekayaanmu akan datang dengan cepat. Namun, setiap kali kekayaan itu datang, entitas itu akan menuntut lebih banyak. Ardi merasa perutnya mual. Semua yang ia dengar terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Ia menginginkan toko ini berhasil, ia menginginkan kesuksesan, tapi tidak seperti ini. Tidak dengan harga yang begitu tinggi. Apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari perjanjian ini? Tanya Ardi dengan suara serak. Pak Iman menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Itu bukanlah pilihan yang mudah, Ardi. Jika kau ingin membatalkan perjanjian itu, kau harus melakukan pengorbanan besar. Terkadang, entitas ini tidak akan melepaskan siapapun dengan mudah. Jika kau berusaha mengingkarinya, mereka akan datang untuk menuntut janji mereka. Ardi merasa tubuhnya gemetar. Semua yang ia dengar terasa seperti ketakutan yang tak bisa ia lepaskan. Apa yang akan terjadi jika saya terus mengabaikannya? Hal terburuk, jawab Pak Iman pelan, adalah entitas itu akan datang untuk mengambil sesuatu yang lebih berharga, jiwa orang yang kau cintai. Mereka akan terus menuntut lebih banyak hingga satu-satunya jalan keluar adalah pengorbanan terakhir. Hanya dengan mengorbankan nyawa yang paling berharga bagi keluarga ini, kau bisa bebas dari ikatan ini. Ardi merasa hatinya semakin berat. Bagaimana bisa ia memilih antara kesuksesan yang begitu menggoda dan harga yang harus dibayar begitu tinggi? Toko emas itu mulai berkembang pesat. Dalam beberapa hari, ia telah berhasil menjual perhiasan dengan jumlah yang luar biasa. Pelanggan berdatangan tanpa henti, dan setiap transaksi memberikan keuntungan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Namun, di balik semua itu, Ardi merasakan ada yang berubah dalam dirinya. Ia semakin sering merasa cemas, terjaga hingga larut malam, dan tak jarang mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam toko. Suara ketukan halus, seolah ada yang mengintai, dan suara gemerincing emas yang datang entah dari mana. Suatu malam, setelah toko tutup dan Ardi bersiap untuk pulang, ia mendengar suara lembut yang datang dari dalam toko. Suara itu seperti panggilan yang memaksanya untuk mendekat ke ruang belakang. Saat Ardi membuka pintu ruang tersebut, ia menemukan bahwa seluruh ruangan itu dipenuhi oleh perhiasan emas yang mengilap, lebih banyak dari sebelumnya, seakan baru saja muncul entah dari mana. Namun, di tengah tumpukan emas yang memikat itu, Ardi melihat sebuah sosok. Sosok itu, dengan rambut panjang yang terurai, berdiri diam di tengah-tengah ruangan. Wajahnya tampak pucat dan mata kosong, seperti makhluk yang telah lama mati, namun tetap hidup dengan kekuatan yang tak terungkapkan. Saatnya datang untuk membayar harga, suara itu berbisik, dan Ardi tahu, ia tak bisa melarikan diri lagi. Ardi berdiri kaku, memandangi sosok yang tak bisa dijelaskan itu. Sosok wanita dengan rambut panjang yang terurai, wajah pucat pasi, dan mata kosong yang menatapnya tajam. Ketika Ardi berusaha membuka mulut, suara itu kembali terdengar, lebih keras dan penuh tekanan, seakan datang dari dalam dirinya sendiri. Apakah kamu merasa puas dengan semua yang telah kau dapatkan, Ardi? Suara itu berbisik, tapi seolah menggema di setiap sudut ruangan. Ardi merasa tubuhnya terpasung, seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat. Ia ingin melangkah mundur, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Ia bisa merasakan udara di sekelilingnya semakin berat, seolah-olah ruangan itu menjadi semakin sempit. Pikirannya dipenuhi oleh rasa takut yang tak tertahankan. Apa yang kamu inginkan dari saya? Ardi akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata itu, suaranya serak dan gemetar. Sosok itu mendekat, langkahnya ringan seperti bayangan. Aku ingin kamu memahami konsekuensi dari pilihanmu. Semua kekayaan yang kau raih, semua kesuksesan yang datang begitu cepat, ada harganya, Ardi. Harga yang tidak bisa dibayar dengan uang. Tiba-tiba, ruangan itu berubah. Kilauan emas yang memenuhi lantai toko mulai berputar, bergerak dengan cara yang tidak mungkin dijelaskan oleh logika manusia. Perhiasan-perhiasan itu tampak hidup,
berkilauan seperti serpihan-serpihan cahaya yang menyala terang. Ardi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuatnya merinding. "Apakah kau siap untuk membayar harga itu?" Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, seolah berasal dari dalam bumi. Ardi mulai merasakan kehadiran lain di dalam ruangan, kehadiran yang lebih gelap dan lebih menakutkan. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang bisa ia bayangkan. Semua yang terjadi di toko emas ini, dari perasaan cemas yang terus-menerus menghantuinya, hingga kejadian-kejadian aneh yang semakin sering muncul, kini terasa seperti bagian dari rencana yang jauh lebih besar. "Ini bukan tentang uang, bukan tentang kekayaan, Ardi," suara itu melanjutkan, "ini tentang jiwa-jiwa yang telah kau pertaruhkan. Mereka yang datang ke sini mencari emas mereka yang menginginkan lebih dari sekadar perhiasan. Mereka akan datang dan menuntut bayaranmu." Ketika sosok itu berbicara, Ardi merasa ada ketegangan yang semakin meningkat. Sinar dari perhiasan yang berserakan di lantai toko itu semakin terang, menyilaukan mata. Ardi berusaha melangkah mundur, namun tubuhnya tetap terikat. Rasa takut yang mendalam mulai meresap ke dalam dirinya, menguasai pikirannya. Ia tahu, entitas yang ada di hadapannya bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan kekuatan manusia biasa. Kenapa saya? Kenapa saya yang harus membayar? Ardi hampir menangis, suaranya pecah karena ketakutan. Sosok itu berhenti beberapa langkah darinya, menatapnya dengan mata kosong yang tak menunjukkan emosi. "Kau yang memutuskan untuk membuka toko ini, Ardi. Kau yang memilih untuk menerima tawaran itu. Kau yang menyentuh cincin itu, yang mengikatmu dalam perjanjian ini. Semua yang kau terima, baik itu emas, kekayaan, dan kesuksesan, datang dengan harga yang harus dibayar." Saat itu, Ardi teringat akan percakapan dengan Pak Iman. Pak Iman yang memberinya peringatan, yang memberitahu tentang perjanjian darah yang mengikat keluarga mereka. Namun, Ardi tidak pernah benar-benar mengerti betapa mengerikan konsekuensi dari perjanjian itu. Pak Iman pernah berkata, "Mereka tidak akan melepaskan siapapun tanpa bayarannya. Jika kau ingin menghindari hal ini, kau harus siap mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi keluarga ini." "Siapa yang akan membayar?" Ardi bertanya dengan suara serak, hampir tak sanggup mendengarnya sendiri. Sosok itu tersenyum tipis. "Tentu saja, mereka yang kau cintai, Ardi. Mereka yang selalu ada di sekitarmu. Mereka yang mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka yang tidak mengerti bahwa saat mereka datang ke toko ini, mereka telah berpartisipasi dalam perjanjian yang lebih besar." Ardi merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Bayangan-bayangan aneh mulai bermunculan dari balik perhiasan emas yang berserakan di lantai. Suara bisikan semakin keras, dan Ardi bisa merasakan kehadiran roh-roh yang tak terlihat mengelilinginya. Ia merasa terperangkap, terjebak dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri semua ini?" tanya Ardi dengan mata yang hampir tertutup oleh air mata. Sosok itu menatapnya dengan tajam, kemudian perlahan berjalan menjauh. "Tidak ada yang bisa mengakhiri ini, Ardi. Kecuali jika kau siap memberikan apa yang mereka inginkan. Jika kau tidak, maka mereka akan datang untuk mengambilnya dari orang yang paling kau cintai. Dan pada akhirnya, tidak ada yang bisa selamat." Ardi merasa seluruh tubuhnya lemas. Tak ada lagi jalan mundur. Toko emas ini, yang dulunya ia harapkan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, kini telah menjadi perangkap yang menjerat dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang pasti, keputusannya untuk membuka toko ini akan menghantui hidupnya selamanya. Keheningan yang mencekam merayapi toko emas itu setelah sosok wanita yang aneh itu menghilang. Ardi berdiri di tengah-tengah ruangan yang kini terasa jauh lebih sunyi. Perhiasan emas yang berserakan di lantai, yang sebelumnya berkilau terang, kini tampak gelap dan suram, seolah menyimpan rahasia gelap yang tak bisa disingkapkan. Ardi merasa tubuhnya lemas, tetapi pikirannya berputar dengan cepat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan semua ini? Ia teringat kata-kata Pak Iman yang mengingatkannya akan konsekuensi yang harus dibayar. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang ia sayangi. Namun, Ardi tahu, sudah terlambat untuk mundur.
Keputusan yang ia buat ketika membuka toko ini, untuk menghidupkan kembali bisnis keluarga yang sudah lama terlupakan, telah menariknya dalam sebuah permainan yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Ia merasa terperangkap dalam jaring yang tak bisa ia lepas dari, dan semakin ia berusaha melawan, semakin kuat tarikan dari entitas gelap itu. Haruskah aku mengorbankan seseorang untuk menyelamatkan diri sendiri? Pikirnya dalam hati, suara ketakutan dan rasa bersalah mencabik-cabik dirinya. Keesokan harinya, toko emas itu kembali buka seperti biasa. Ardi berusaha untuk terlihat tenang di depan pelanggan, meskipun rasa cemas terus menghantuinya. Setiap kali seseorang memasuki toko, ia merasa seolah-olah mereka membawa bayangan entitas itu bersama mereka. Setiap pelanggan, setiap transaksi, semakin memperkuat rasa terperangkap yang ia rasakan. Namun, di tengah kesibukan itu, seseorang yang tak terduga datang ke toko, ayah Ardi, yang sudah lama tinggal di luar kota. Ia datang dengan tujuan yang sangat jelas, untuk mengunjungi anaknya, Ardi. Ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah ibu mereka meninggal beberapa tahun lalu. Ardi, saya dengar toko ini berkembang pesat. Kalian akhirnya berhasil membuka kembali toko emas yang dulu sempat terkenal, ya? Tanya ayah Ardi, tersenyum lebar melihat perubahan yang terjadi pada toko itu. Ardi merasa jantungnya terhenti. Meskipun ia ingin berbicara lebih banyak dengan ayahnya, ia tahu ada bahaya yang mengintai. Setiap kata yang diucapkan, setiap senyum yang diberikan, semakin mendekatkan mereka pada takdir yang menakutkan. Ya, Pak. Toko ini berjalan dengan baik, meskipun ada banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan, jawab Ardi dengan suara yang terhambat, mencoba untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. Ayahnya, yang tampak santai dan tidak curiga, tidak menyadari bahwa mereka berada di bawah ancaman yang jauh lebih besar dari yang ia bisa bayangkan. Namun, Ardi tahu, sosok yang ia lihat beberapa malam yang lalu, wanita pucat dengan wajah kosong, akan datang untuk menuntut apa yang telah dijanjikan. Keesokan harinya, Ardi duduk termenung di ruang belakang toko. Ia merasa semakin sulit untuk bernapas, seolah-olah udara di sekitar toko itu semakin berat. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Itu dari ayahnya. Ardi, saya rasa saya baru saja melihat sesuatu yang aneh di toko ini. Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Tolong jelaskan, apa yang terjadi sebenarnya? Ardi merasa cemas. Ayahnya, yang selalu menjadi sosok yang rasional, kini mulai merasakan ketegangan yang ia alami. Namun, Ardi tahu jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa sesederhana yang ia bayangkan. Sebelum Ardi sempat membalas, ia mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Ia mengangkat kepala dan melihat Pak Iman yang datang dengan langkah pelan, wajahnya tampak lebih gelisah daripada biasanya. Ardi merasa ada yang tidak beres, dan perasaan itu semakin kuat ketika Pak Iman menghampirinya. Ardi, kau harus segera memilih. Mereka tidak akan memberi waktu lebih lama lagi. Jika kau ingin menyelamatkan keluargamu, kau harus siap untuk melakukan pengorbanan besar. Ardi menatap Pak Iman, matanya mulai berkaca-kaca. Pak, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak bisa membiarkan ayah saya menjadi korban. Tapi saya juga tidak bisa mengorbankan diri saya begitu saja. Pak Iman menatap Ardi dengan tatapan penuh penyesalan. Ingat, Ardi, setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Mereka menunggu, dan mereka tahu jika kau tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, mereka akan datang untuk menuntut orang-orang terdekatmu. Ardi merasa tenggorokannya tercekat. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak bisa membiarkan ayah saya jadi korban. Pak Iman memejamkan mata, seakan menarik napas dalam-dalam. Terkadang, pengorbanan tidak selalu harus berarti kehilangan nyawa, Ardi. Tetapi, jika kau ingin membebaskan diri dari perjanjian ini, kau harus siap menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada jalan mudah dalam hal ini. Ardi menundukkan kepalanya, mencoba memikirkan segala kemungkinan. Jika ia mengikuti nasihat Pak Iman, apakah itu akan membebaskan keluarganya? Atau apakah itu hanya akan mengarah pada takdir yang lebih gelap? Saat itulah, ia mendengar suara bisikan lagi, suara yang familiar. Suara wanita itu, yang terdengar sangat dekat. Jangan buang waktu, Ardi. Pilihlah,
atau kami akan memilih untukmu." Ardi terdiam. Waktu sudah tidak lagi berpihak kepadanya. Ia harus segera membuat pilihan. Dengan langkah yang mantap, ia berbalik menghadap Pak Iman, memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan keluarganya menjadi korban. Tapi harga apa yang harus ia bayar untuk membebaskan diri? Ardi merasa semakin terperangkap, dipaksa untuk menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Entitas yang mengendalikan toko emas ini, yang telah memberikan kekayaan dan kesuksesan dalam sekejap, kini menuntut harga yang begitu tinggi. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang yang paling ia cintai. Ayahnya, satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah ibunya meninggal, kini terancam oleh kekuatan gelap yang tidak bisa ia jelaskan. Saat Pak Iman memberi nasihatnya yang penuh penyesalan, Ardi tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan yang ada di depan matanya. Setiap pilihan yang ia buat akan menentukan nasibnya, nasib ayahnya, dan bahkan nasib masa depan keluarganya. Tak ada lagi jalan mundur. Namun, Ardi juga merasa bahwa ia tidak bisa hidup dengan perasaan bersalah selamanya. Mengorbankan seseorang yang ia cintai bukanlah jawaban yang ia inginkan. Ia merasa keputusannya untuk membuka toko emas ini telah membawa malapetaka, dan kini hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, untuk membebaskan diri dan keluarganya dari cengkeraman entitas gelap ini. Ardi menghabiskan malam itu di ruang belakang toko, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ia memandangi cincin tua yang kini tergeletak di atas meja. Cincin itu adalah kunci dari perjanjian gelap yang mengikat keluarganya dengan entitas yang tak terlihat. Ia tahu bahwa untuk mengakhiri semua ini, ia harus melepaskan cincin itu, tetapi dengan harga yang tak bisa ia bayangkan. Pagi-pagi sekali, Ardi menerima telepon dari ayahnya. Suaranya terdengar cemas. "Ardi, saya merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan toko ini. Tadi malam, saya tidak bisa tidur. Ada suara-suara aneh, dan saya merasa seperti sedang diawasi." "Apa sebenarnya yang terjadi di sini?" tanya ayahnya, suara terputus-putus karena kecemasan. Ardi merasa hatinya mencelos. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi ia tahu itu tidak benar. Ia tidak bisa berbohong lagi. "Ayah, saya akan menjelaskan semuanya. Tapi, tolong dengarkan saya. Ada sesuatu yang sangat buruk yang sedang terjadi di sini, dan saya takut, jika kita tidak segera bertindak, kita akan kehilangan lebih dari sekadar toko ini," jawab Ardi dengan suara yang penuh ketegangan. Ayahnya terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kata Ardi. "Apa yang kau maksudkan, Ardi? Apa yang harus kita lakukan?" Ardi menelan ludahnya. "Saya harus menghentikan ini, Pak. Saya harus menghentikan perjanjian ini. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Pak Iman yang tiba-tiba muncul di belakang Ardi, menyela pembicaraan mereka. "Ardi, waktu hampir habis. Mereka sudah datang untuk menuntut. Entitas itu tidak akan menunggu lebih lama. Kamu harus memutuskan sekarang. Apa yang akan kamu korbankan?" Ardi menatap Pak Iman dengan penuh kekhawatiran. "Tapi, saya tidak bisa memilih, Pak. Ayah saya tidak bisa membiarkan dia jadi korban." Pak Iman menghela napas dalam-dalam. "Kau harus menerima kenyataan, Ardi. Pengorbanan memang tidak pernah mudah. Tapi jika kamu ingin menyelamatkan orang yang kau cintai, kau harus bersedia memberi sesuatu yang berharga." Pada saat itu, Ardi merasa terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Ia tidak bisa mengorbankan ayahnya, tetapi jika ia tidak melakukan sesuatu yang drastis, toko ini akan terus menarik lebih banyak nyawa ke dalam jaringnya. Tanpa sadar, ia menatap cincin tua di atas meja. Di balik kilau emasnya, ia melihat bayangan samar, seolah cincin itu hidup dan memanggilnya. Ardi meraih cincin itu, menggenggamnya erat. Suara bisikan kembali terdengar, semakin jelas dan mendalam. "Sudah waktunya, Ardi. Pilih siapa yang akan membayar harga ini." Ia menutup matanya, merasa kebingungan merasuki seluruh jiwanya. Namun, tiba-tiba, pikirannya teringat pada sesuatu yang penting. Ia ingat tentang kata-kata Pak Iman, terkadang, pengorbanan tidak selalu harus berarti kehilangan nyawa. Ardi mulai berpikir keras,
mencari jalan keluar yang bisa membebaskan dirinya dan ayahnya tanpa harus mengorbankan nyawa siapapun. Dengan tekad yang semakin bulat, Ardi melepaskan cincin itu dari tangannya. Ia tidak bisa terus hidup dengan ketakutan ini. Cincin itu, yang telah mengikatnya dalam perjanjian gelap selama ini, harus dilepaskan. Jika itu berarti mengorbankan kekayaannya dan masa depan toko ini, maka ia siap menerima konsekuensinya. Namun, ketika Ardi meletakkan cincin itu di atas meja, sebuah kekuatan luar biasa tiba-tiba terasa mengguncang ruangan. Listrik di toko itu berkedip, dan sebuah suara menggelegar terdengar di telinganya. "Jangan berpikir kau bisa melarikan diri, Ardi. Kau sudah memilih, dan sekarang harga harus dibayar." Tiba-tiba, ruangan itu menjadi gelap. Ardi merasa tubuhnya terangkat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengangkatnya ke udara. Suara bisikan yang mengerikan semakin keras, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekelilingnya, berputar-putar dengan kecepatan yang mengerikan. Sebelum ia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, Ardi merasa tubuhnya terjatuh ke lantai, terbanting dengan keras. Ketika ia membuka mata, ia menemukan dirinya kembali di toko emas yang kosong, dengan satu perbedaan besar, cincin tua itu hilang. Ardi duduk dengan tubuh yang lemas, terengah-engah. Ia merasa lega, namun juga bingung. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan cincin itu? Dan, yang lebih penting, apakah ia telah berhasil membebaskan dirinya dan ayahnya dari cengkeraman entitas itu? Namun, saat ia menoleh ke arah pintu, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di luar jendela, ada seseorang yang berdiri, menatapnya dengan mata kosong yang familiar. Itu adalah ayahnya, berdiri di luar toko, wajahnya pucat pasi, seolah-olah ia telah kehilangan semuanya. Ardi merasakan jantungnya berdetak cepat, seolah-olah seluruh tubuhnya menolak untuk menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Ia melihat ayahnya berdiri di luar toko, wajahnya pucat dan kosong, matanya yang dulunya penuh kasih kini hanya menyisakan kehampaan. Itu bukan lagi ayah yang ia kenal. Seperti ada sesuatu yang telah mengubahnya, sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Ayahnya mengangkat tangan, menatapnya tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ada lagi hubungan antara mereka. Ardi merasa tubuhnya menjadi dingin, setiap inci kulitnya merasakan kengerian yang mendalam. "Pak?" bisiknya, tetapi suaranya tidak terdengar. Tiba-tiba, bayangan wanita pucat yang pernah muncul di toko itu kembali muncul di hadapan Ardi. Sosok itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi senyumannya yang mengerikan seolah-olah mengonfirmasi kebenaran yang paling menakutkan, perjanjian itu telah ditutup, tetapi dengan harga yang tak terbayarkan. "Apa yang telah terjadi pada ayah saya?" Ardi berteriak, meskipun ia tahu jawabannya sudah ada di dalam hatinya. Sosok itu hanya tersenyum lebih lebar, sebelum perlahan menghilang, meninggalkan Ardi dalam keheningan yang mencekam. Di luar, bayangan ayahnya masih berdiri di tempat yang sama, tak bergerak. Ardi merasakan kepalanya berputar, otaknya dipenuhi dengan tanya yang tidak terjawab. Namun, di dalam dirinya, ia tahu satu hal yang pasti. Perjanjian itu telah mengubah segalanya, ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada emas atau harta kekayaan. Ia telah kehilangan diri sendiri, dan kini, ia terjebak dalam pusaran takdir yang tak terhindarkan. Ardi berlari keluar toko, menghampiri ayahnya, namun saat ia mendekat, wajah ayahnya perlahan mulai memudar, seperti bayangan yang terhapus oleh cahaya. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Ardi sendiri, terdampar dalam kehampaan yang menyakitkan. Tidak ada jejak, tidak ada penjelasan, hanya sebuah keheningan yang semakin dalam. Toko emas yang dulu memberi kekayaan kini hanya menyisakan kesedihan dan penyesalan. Ardi tahu, meskipun ia telah membayar harga yang tidak terbayarkan, ia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari bayang-bayang entitas itu. Toko emas itu tetap ada, berdiri tegak di sudut jalan, seperti pengingat akan semua yang telah hilang. Dan di balik setiap perhiasan yang berkilau, ia tahu ada bayangan yang menunggu, menanti mereka yang cukup bodoh untuk menginginkan lebih dari sekadar kehidupan yang biasa. Semua harga ada yang harus dibayar, pikir Ardi, sambil menatap toko yang kini tampak kosong dan menakutkan. Dan terkadang, harga itu adalah jiwa kita sendiri.